Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial, dan tindakannya yang pertama adalah tindakan sosial. Suatu tindakan tempat saling bertukar pengalaman, saling mengemukakan dan menerima pikiran, atau saling mengutarakan pendapat. Semua ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bahasa. Nah, dalam ilmu psikolinguistik, bahasa adalah objek dari kajian linguistik sendiri, sedangkan berbahasa adalah kajian dari ilmu psikologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Para pakar linguistik kebanyakan mengartikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk saling berinteraksi. Di sana ada perkataan satu sistem. Artinya, bahasa bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem, ada fonologi, sintaksis, dan leksikon. Ibaratnya bahasa ini seperti lambang berupa bunyi yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Lalu, pada kalimat yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk saling berinteraksi, tentu saja memiliki arti fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat. Selanjutnya, asal-usul bahasa. Segala sesuatu itu pasti memiliki asal-usul. Alasan kenapa sesuatu itu harus ada. Menurut Condillac, seorang filosof asal Prancis mengatakan bahwa bahasa itu berasal dari teriakan atau gerak-gerik yang bersifat naluri yang terjadi karena perasaan dan emosi yang kuat. Sebelum adanya teori ini, orang-orang, terutama ahli agama, berpendapat bahwa bahasa itu dari Tuhan, karena Tuhan melengkapi ciptaannya Adam dan Hawa dengan kepandaian berbahasa. Namun, kedua pendapat ini ditolak oleh von Herder, seorang filosof Jerman yang mengatakan bahwa bahasa itu sangatlah buruk untuk Tuhan yang Maha Sempurna. Nah, menurutnya, bahasa itu berasal dari bunyi alam yang ditiru menjadi bahasa akibat dorongan berkomunikasi yang sangat kuat. Von Schlegel, seorang filosof Jerman, sedikit menyanggah. Ia mengatakan bahwa bahasa tidak mungkin bersumber dari satu bahasa saja, melainkan asal-usul bahasa ini mempunyai banyak faktornya. Ada yang lahir dari onomatope atau suara alam atau suara hewan yang ditiru, ada juga yang lahir dari kesadaran manusia. Namun, dari manapun asal-usulnya, tetap manusialah yang membuat bahasa itu menjadi sempurna. Brooks, seorang pakar, berpendapat lain bahwa bahasa itu lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Berdasarkan penemuan antropologi, arkeologi, biologi, dan sejarah purba, bahasa, manusia, kebudayaan bersama-sama lahir di bagian tenggara Afrika sekitar 2 juta tahun yang lalu. Menurut hipotesisnya, awalnya bahasa itu adalah bunyi tetap yang digunakan untuk menggantikan atau sebagai simbol bagi benda, hal, atau kejadian yang ada di sekitar bunyi tersebut. Nah, sejak awal bahasa itu sudah mempunyai strukturnya sendiri, yaitu bunyi, keteraturan, bentuk, dan pilihan. Brooks juga banyak mengambil pendapat dari para pakar lainnya bahwa bahasa itu tidak terikat oleh waktu, tempat, dan keperluan, melainkan dari nurani manusia yang telah diciptakan menjadi makhluk berbahasa. Brooks juga banyak mengambil pendapat dari para pakar lainnya bahwa bahasa itu tidak terikat oleh waktu, tempat, dan keperluan, melainkan dari nurani manusia yang telah diciptakan menjadi makhluk berbahasa. Philip Lieberman berpendapat bahwa bahasa itu lahir secara evolusi sebagaimana evolusi yang dirumuskan oleh Darwin. Semua hukum evolusi tersebut telah berlaku dan dilalui juga oleh evolusi bahasa. Selanjutnya, fungsi-fungsi bahasa. Menurut ahli-ahlinya, fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia secara lisan maupun tulisan.
fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment juga disebutkan. Adapun fungsi ekspresi adalah pernyataan yang melahirkan ungkapan-ungkapan seperti senang, benci, kagum, marah, dan lain-lain. Fungsi informasi adalah untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Lalu fungsi eksplorasi adalah untuk menjelaskan suatu hal perkara dan keadaan. Fungsi persuasi adalah untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan baik. Terakhir, fungsi entertainment adalah untuk menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Selanjutnya, struktur bahasa. Bahasa tidak lepas dari struktur dan sistem. Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Struktur lebih kepada masalah hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam ujaran atau perkataan, sedangkan sistem menyangkut hubungan antara unsur-unsur bahasa dengan satuan-satuan dari ujaran tersebut. Misalnya, masalah predikat terletak di belakang atau setelah subjek adalah struktur, sedangkan masalah verba aktif dan verba pasif adalah sistem. Struktur adalah tata bahasa. Prosesnya begini. Dari penutur yang memiliki pengetahuan bahasa yang dituturnya disebut kompetensi, menjadi sebuah pelaksanaan bahasa yang disebut performansi, yaitu berupa bertutur atau pemahaman akan tuturan. Selanjutnya, berbahasa. Berbahasa merupakan proses dan kegiatan memahami dan menggunakan isyarat komunikasi. Berbahasa memiliki dua proses, yaitu proses produktif yang disebut juga dengan enkode dan proses reseptif disebut juga dengan dekode. Kalau proses produktif atau enkode artinya berlaku pada pembicara atau penutur yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan reseptif atau dekode itu berlangsung pada pendengar yang menerima kode bahasa oleh pembicara melalui alat pendengar. Adapun proses produktif dimulai dengan enkode semantik, artinya proses penyusunan konsep, ide, atau pengertian. Selanjutnya proses enkode gramatikal, yaitu proses penyusunan konsep atau ide ke dalam sebuah gaya bahasa. Selanjutnya enkode fonologi, artinya penyusunan bunyi dari kode tersebut. Adapun proses produktif dekode dimulai dari dekode fonologi, artinya penerimaan unsur bunyi melalui telinga. Kemudian dekode gramatikal, yakni proses memahami kata-kata yang disampaikan. Terakhir dekode semantik, yaitu proses memahami konsep dan ide yang diucapkan oleh pembicara. Dan semua proses ini dinamakan dengan proses transmisi, yaitu proses yang terjadi antara mulut pembicara sampai ke telinga pendengar. Secara garis besarnya lagi, seluruh proses ini dinamakan proses komunikasi. Selanjutnya adalah berpikir. Apakah ada hubungan antara berbahasa dan berpikir? Menurut teori Wilhelm von Humboldt, seorang pakar dari Jerman menekankan bahwa adanya ketergantungannya pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya, pandangan dan cara berpikir seseorang ditentukan oleh bahasanya sendiri. Suatu masyarakat mempunyai khas tersendiri, begitu juga dengan bahasa dan pola pikir. Apabila ada seseorang yang ingin mengubah cara berpikirnya, maka ia harus mempelajari bahasa lain. Dengan itu, dia akan menganut cara berpikir masyarakat lain. Selanjutnya, teori dari pakar linguistik Amerika, yaitu Edward Sapir. Ia setuju dengan teori Wilhelm tadi bahwasannya suatu pemikiran masyarakat itu bergantung pada bahasa yang digunakannya. Setiap bahasa yang didirikan menjadi satu dunia bagi masyarakat itu sendiri. Jadi menurutnya, seberapa banyak manusia di dunia ini adalah sama banyaknya dengan jumlah bahasa di dunia. Adapun Benjamin Lewis, murid Sapir sendiri, menolak pandangan mengenai hubungan bahasa dan berpikir. Karena menurutnya, bahasa dan berpikir itu adalah hal yang berdiri sendiri.
Dan yang menjadi penentu jalan pikiran seseorang adalah tata bahasa. Teori Jean Piaget berbeda dengan semua teori pakar sebelumnya. Ia mengatakan justru pikiranlah yang membentuk suatu bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Ia juga mengembangkan teori kognisi yang menyatakan jika seorang anak saja dapat menggolong-golongkan sekumpulan benda tanpa menggunakan kata-kata. Seorang anak juga mempelajari sesuatu dari tindakan dan apa yang mereka lakukan, baru mereka bisa mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu melalui bahasa. Selanjutnya, menurut teori Vygotsky, seorang pakar Rusia mengatakan bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian, keduanya ditemukan, lalu terjadilah pikiran berbahasa dan bahasa berpikir secara serentak. Artinya, bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, keduanya bertemu dan saling mempengaruhi. Begitulah berpikir dengan bahasa dan berbahasa dengan pikiran. Adapun macam-macam berpikir, yang pertama antistik adalah melamun atau tak terarah. Yang kedua realistik adalah nalar dan ada tujuannya. Dalam berpikir juga ada prosesnya, yaitu proses decoding, artinya memahami informasi yang disampaikan oleh penutur, dan encoding, artinya pendengar memproses informasi yang didapatnya. Dalam berpikir ini juga memerlukan aspek psikis atau psikologis, dan berbeda orang, beda pula proses berpikirnya. Ada yang lambat, ada juga yang cepat.